Iya, kita kebanyakan carinya di lambung painful. Ketemu sih painful di lambung. Kenapa? Si kondisi kondisi GERD sendiri memang kan cikal bakal GERD itu kan memang ada indikasi apa namanya hyperesid kan Esophagus. apa namanya aktivitas asam lambung di lambung terlalu berlebihan, terlalu aktif, jumlah Hmm. sekresi asam lambung berlebihan. Ada faktor-faktor yang melatar belakangi. Cuma yang saya sering temukan adalah ketika saya coba bantu di protokol awal, protokol kedua, ternyata saya fokus ke lambungnya, itu nggak terlalu signifikan hasilnya. Tapi ternyata ketika saya bantu di esofagus, secara di esofagus ketemu painful, kemudian saya punya pasien juga yang dia sudah pada kondisi gangguan pencernaan. Kalau sekarang mungkin kita bilangnya GERD ya, pasien GERD Oh itu iya. pasien GERD ya yang sudah sebenarnya kalau ngomongin GERD itu terjadi gangguannya bukan pada lambungnya, justru pada esofagusnya. Itu ada Iya. reflux kan di esofagus, ada luka di esofagus, ada iritasi di esofagis yang akhirnya bikin rasa nggak nyaman di sekitar dada gitu. Iya. Kayak terasa terbakar, panas. Itu saya punya pasien yang alhamdulillah saya coba bantu dengan sujok. Selain juga mungkin juga dia konsumsi herbal ya, tapi alhamdulillah ternyata sujok sendiri bisa ngebantu minimalisir simptom. Kalau selama ini kan Hmm. simptomnya kan kayak heartburn ya, jadi kayak kebakar dadanya, panas gitu. Nah, ternyata sujok bisa ngebantu kasus-kasus pain, termasuk pain yang sindromnya muncul dari GERD gitu. Jadi Hmm. kalau di sini juga mungkin hadir ada yang punya masalah dengan GERD untuk mengantisipasi kondisi GERD ya semakin buruk, kemudian untuk meminimalisir simptom dari GERD-nya, terutama NC ya, kepanikan yang luar biasa, kecemasan yang berlebihan tadi itu. Iya. Maksudnya. Itu kecemasan yang berlebihan, anxiety ya. Anxiety terus kemudian tadi rasa panas gitu yang memang itu kadang-kadang bikin gak nyaman ketika itu muncul. Nah, rata-rata biasanya dua nih kondisinya. Yang pertama Iya. bisa jadi kecemasan yang muncul duluan, baru kemudian GERD-nya kambuh, simptom di dada terasa panasnya, di perut terasa nggak nyaman, ulu hati terasa nggak nyaman itu muncul. Atau kondisi kedua, ketika terjadi heartburn, ketika terjadi dada terasa terbakar, kemudian jantung ngedebar-debar, muncul paniknya, Oh gitu. gitu. Ya, jadi yang Iya. pertama, untuk kasus yang pertama ini pasien yang pertama ini yang dia sering ngerasa dada terasa terbakar, kemudian muncul panik, itu ternyata ketika saya coba bantu beberapa kali formulanya protokolnya saya ubah-ubah, ternyata di formula atau protokol ketiga itu ternyata cukup berhasil. Yang pertama, saya kan di rumah kan memang ada tools ya, memang saya selalu siapkan yang dari Sucok itu ada set biji dengan warna kan, dengan tinta, dengan warna, dengan spidol, kemudian Moxa. Nah, ternyata beberapa kali saya rubah protokol terapi sujok pada pasien GERD ini berhasil di protokol ketiga yang memang cukup cukup merubah kondisinya, cukup cukup ada perbaikan di kondisinya. Yang pertama, saya kombinasi pemberian warna, kemudian pemberian biji, dan sekaligus menggunakan moksa. Nah, pada Iya. saat misalnya kondisi heartburn ya, kondisi dada terasa terbakar itu, kita bisa treatmentnya justru bukan di lambungnya, kita cari painful pada area esofagus. Oh, Mungkin kalau di esophagus. ya, kalau di telapak tangan mungkin posisi tepatnya itu ada di harus saya ambil prop saya dulu. Ke pensil, saya ada pensil nih. Kita bisa treatment di area esofagus karena ternyata ditemukannya justru kondisinya gangguannya ada di esofagusnya, di esofagus ya, esofageal. Nah, di mana area esofagus itu? Area esofagus itu ternyata di bagian kan kalau lambung kan ini tangan kiri saya ya, ini tangan kiri. Iya. Kalau lambung itu letaknya kan dia sejajar dengan jempol kalau tangan kiri ya, Iya, di sini kan. betul. Nah, ternyata Hmm. kalau kalau dicari di bagian lambung, area lambung, zona lambung di koresponden basic, ternyata ini nggak ketemu nih painful. Rata-rata kalau saya temukan, ini ada dua pasien ya, bukan rata-rata. Ada dua pasien yang saya tangani. Yang pertama itu kondisinya memang sering ngalamin heartburn itu, paniknya sekarang udah mulai pulih. Yang kedua itu yang sempat saya ngobrol sama Pak Angga di di pertemuan keberapa gitu ya. Itu Hmm. anak usia 22 tahun kan yang ngalamin GERD itu yang akhirnya
sekarang sembuh justru malah orang tuanya bingung. Karena tadinya nggak mau keluar rumah, sekarang malah jadi justru rutin keluar rumah gitu. Jadi nggak takut lagi. Di sini, area sini nih. Ternyata ini zonanya zona esofagus nih di sini. Jadi di sini esofagus kita gambarin lambung kan dia di sini esofagus, kemudian di sini ada area kardia kan, area puncaknya lambung kan di sini. Nah, di sini kurang lebih nih. Nah, ternyata kan masalah pasien GERD itu kan panjangan dari GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease, penyakit luka atau reflux pada esofagus, pada saluran dari mulut ke lambung. Jadi bukan lambungnya yang bermasalah ternyata. Jadi biasanya kadang-kadang dicek kita bro. iya, kita kebanyakan carinya di lambung, painful ketemu sih painful di lambung. Kenapa? Si kondisi kondisi GERD sendiri memang kan cikal bakal GERD itu kan memang ada indikasi apa namanya hiperesid kan apa namanya aktivitas asam lambung di lambung terlalu berlebihan, terlalu aktif, jumlah sekresi asam lambung berlebihan, ada faktor-faktor yang melatar belakangi. Cuma yang saya sering temukan adalah ketika saya coba bantu di protokol awal, protokol kedua, ternyata saya fokus ke lambungnya itu nggak terlalu signifikan hasilnya. Tapi ternyata ketika saya bantu di esofagus, secara di esofagus ketemu painful, kemudian saya kasih warna biru untuk mereduce rasa kebakar. Warna biru di esofagus saya kasih kan dia untuk mereduce rasa seperti terbakar di dadanya. Iya, iya. Heartburn itu. Nah, itu kalau sudah reflux di esofagus biasanya kan sepanjang dari mulai pincer atau klep di lambung, dari esofagus ke lambung ada klep kan. Dari mulai situ tuh ada reflux, ada luka, ada iritasi. Yang biasanya bukan cuma itu, bukan di area situ, tapi juga ternyata sepanjang esofagus sampai ke tenggorokan dan mulut. Maka orang-orang yang GERD, ciri-cirinya atau penyakit langganannya, penyakit pendamping langganannya adalah sariawan dan radang tenggorokan. Itu penyakit-penyakit pendamping yang itu langganannya ya. Jadi selain GERD, ciri-cirinya yang lain adalah dia itu bermasalah juga di sepanjang esofagus sampai ke mulut. Dan biasanya tadi penyakit langganan yang pendampingnya adalah radang tenggorokan dan masalah pada mulut, terutama sariawan. Maka kita rilis, coba bantu di sini di bagian esofagus, cari painful, ketemu deh pasti. Kalau saya beberapa kali nangani pasien lambung, bahkan juga belum GERD itu ya, saya treatment di sini di esofagus ternyata ngebantu sekali gitu. Nah, akhirnya ketemu painful, saya kasih warna biru, kemudian saya kasih biji yang dia sifatnya netral, kacang hijau saya bantunya. Kalau sebelumnya saya coba bantu, ya kemungkinan misalnya saya kasih adas karena sifatnya dia apa namanya mendinginkan kan, adas itu kan ada aromatik tapi dingin. Saya kasih adas di sini tapi juga ternyata nggak terlalu bantu. Terus saya pakai kacang hijau beberapa kali, alhamdulillah ternyata kacang hijau bisa bantu tuh, ngebantu sekali. Kacang hijau ya. Nah, akhirnya ketemu painful, saya kasih warna biru, kemudian saya kasih kacang hijau. Biji yang dia sifatnya netral. Terus di bagian sini ini apa lambung ya. Kemudian bagian spinal cord-nya saya masih main ini basic nih Kang. Saya masih main karena saya ngerasa sejauh ini saya pakai basic, pakai meridian, pakai sistem energi dasar, kemudian apa namanya media yang saya pakai, saya pakai jarum, pakai biji, pakai warna, konsennya di situ. Tapi sejauh ini saya justru malah lebih sering pakai biji sama warna, dan itu alhamdulillah termasuk yang menurut saya cukup berhasil gitu, kebanyakan berhasil. Kalau emang yang kasus-kasus yang cukup bandel, saya biasanya libatkan jarum tuh. Karena saya pikir kalau saya basicnya akupunturis, saya tambahin jarum pada kasus-kasus yang memang dia agak-agak bandel ya. Gitu. Tapi kalau selama kita bantu pakai biji dan warna, kemudian mereka rata-rata kondisinya cukup berhasil gitu ya, dia ngerasa, oh iya nih, justru setelah terapi itu biasanya hampir setiap hari ngerasain dadanya nggak nyaman, minum, makan seperti ada yang tersangkut gitu. Kalau dia, saya biasanya nguji gini, sering ngerasa nggak nyaman dulu hati, saya sering nguji gini, Bapak atau Ibu minum air hangat agak panas, kemudian nanti rasain, setelah air hangatnya masuk, setelah airnya masuk, ada rasa nggak nyaman nggak di daerah dada sampai ke daerah ulu hati. Kalau mereka bilang, oh iya kayak perih, panas gitu, nyeri dadanya. Kemudian ada lagi yang bilang
muncul rasa nggak nyaman seperti airnya nggak turun, ketahan di daerah dada sampai di ulu hati. Nah itu udah Ya. indikasinya bahwa ada iritasi, ada reflux di sepanjang esofagus gitu. Maka Indikasi konsennya saya kejar ya itu di esofagus. Ya, indikasinya dari situ ya. iya. Bisa di ya. Ya, kalau ternyata misalnya kita udah bantu treatment di esofagus di basic misalnya nggak ketemu, carilah misalnya kita cari ya udah di bagian di insek di Ya, bagian tengah-tengah sini deh pokoknya nih di di garis ruas pembatas jari ruas satu dan 2 dari mulai tunjuk sampai mulai kelingking. Nah, dicari aja di sini. Kalau dia ada rasa nggak nyaman di sini juga kita bisa treatment di sini, lambung gitu. Di esofagusnya, tengah-tengah sini kita cari. ya. Dan alhamdulillah juga sampai saat ini sudah terapi ke 6 ya, alhamdulillah sudah jauh lebih baik gitu. Memang untuk GERD sendiri khususnya kita perlu perlu bantu juga manage, bantu menenangkan psikisnya karena rata-rata apa istilahnya keluhan pendamping atau keluhan yang biasanya menyertai si GERD itu yang pertama tadi masalah anxiety-nya ya, panikan, kecemasan. Yang kedua adalah ada rasa nggak nyaman di dada panas tadi, di dada terasa panas seperti terbakar misalnya. Kemudian yang ketiga, umumnya orang-orang NC itu dia halusinatif. Selain Oh cemas dia gitu. juga halusinatif. Jadi dia seolah-olah ada yang mengikuti, seolah ada yang ngeliatin dia dari jauh segala macam itu kadang-kadang kita juga suka bingung ya. Jadi orang biasanya Hmm. kalau yang pada tahapan awal yang orang nggak paham itu GERD biasanya merasa bahwa ini kayaknya penyakit yang dibuat sama orang lain gitu-gitulah. Oh gitu. Kan Ya, iya, ya, ya. pemahaman yang umum yang orang mungkin eh, sarankan biasanya di awal coba deh cek deh ke ini deh ke anu gitu. Terus kemudian Oh, coba dirukyah gitu. Kadang-kadang memang merasa butuh karena merasa penyakit ini memang penyakit yang ya aneh gitu. Secara fisik orang GERD kan rata-rata kan terlihat sehat, terlihat iya ya. baik-baik aja gitu. Ya. Komunikasinya baik segala macam. Tapi dia di sisi lain adalah orang yang ternyata kondisi psikisnya termasuk yang cukup berat. Maka dampingi pasien GERD itu juga coba bantu dari sisi psikisnya gitu. Karena mereka biasanya gini, eh, kalau melakukan pengobatan di rumah sendiri, nggak ada pendamping, nggak ada yang motivasi, biasanya agak berat. Maka khusus pasien-pasien GERD, para praktisi jok sebaiknya melakukan pendampingan juga secara mental, secara psikis. Tanyakan Iya. setiap hari kabarnya seperti apa, kemudian pokoknya kasih-kasih perhatian khusus lah untuk pasien-pasien yang GERD ini. Karena kalau sudah pada kondisi yang NC tadi, itu biasanya muncul halusinasi gitu. Jangan lagi mau keluar rumah gitu, keluar kamar aja mereka nggak berani. Jangan lagi mau pergi jauh, mereka pergi dari kamar ke kamar mandi aja mereka mikir berapa kali dulu gitu. Hmm. Kalau sudah pada kondisi yang buruk ya, sudah pada kondisi yang parah. Ini pengalaman di GERD. Maka kalau saya merespon statement dari salah satu member di grup WhatsApp bahwa Sujok sebaiknya jangan ngangkat-ngangkat hal-hal yang remeh-temeh gitu. Saya perhatikan betul tuh statement itu. Statement si Sujok ini kan treatment yang luar biasa, yang powerful efeknya. Maka jangan cari-cari testimoni-testimoni yang remeh-temeh kayak sakit gigi doang, demam doang, flu doang. Jangan cari yang besar-besar gitu. Maka menurut saya ini suatu tantangan challenge buat Sujok Indonesia buat Iya. coba melakukan melakukan pendalaman kasus pada pasien-pasien justru yang khusus gitu.